Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bertemu lagi bersama saya, Pak Rudi. Kita akan belajar fikih kelas 6 tentang binatang haram dan jenis-jenis binatang haram yang lainnya. Anak-anakku sekalian, kita langsung saja ke materi. Silahkan kalian buka fikih tentang binatang haram. Minggu lalu kita sudah belajar tentang binatang halal, binatang yang halal untuk dimakan. Baik, untuk kali ini binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat membenci orang-orang yang makan binatang haram. Kita masuki pengertian binatang haram. Binatang haram adalah semua binatang yang dilarang oleh Allah untuk dimakan dagingnya. Ya. Binatang itu haram karena sudah diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, serta binatang halal namun mati atau menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi binatang haram itu bukan saja binatang dilihat dari segi zatnya, dari segi jenisnya. Misalnya babi haram dari segi jenis. Namun ada juga binatang yang awalnya itu halal seperti ayam, tapi karena sudah jadi bangkai terus kalian makan, itu jadi haram. Atau ayamnya disembelih tidak menyebut nama Allah, yang awalnya jenisnya ayam itu halal, tapi karena cara penyembelihannya itu tidak menurut syariat, yaitu tidak menyebut nama Allah, maka menjadi haram. Kemudian anak-anak sekalian, jenis dan contoh binatang haram. Binatang yang haram dagingnya banyak sekali jumlahnya, ya. Tidak bisa Pak Guru sebutkan satu persatu di sini, tapi nanti Pak Guru akan memberikan ciri-cirinya. Binatang haram itu seperti apa? Nanti kalian silahkan mencari sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, atau hewan yang tercekik, atau hewan yang mati karena dipukul, atau hewan yang mati karena jatuh dari ketinggian, atau hewan yang matinya karena ditanduk, atau yang diterkam binatang buas. Jadi matinya ini diterkam oleh binatang buas, seperti diterkam oleh singa, misalnya ada kijang kemudian diterkam oleh singa. Nah, kijang ini jadi haram. Atau kambing yang diterkam oleh macan atau singa, dia mati kemudian kalian makan, kalian makan, ini juga tetap haram karena matinya diterkam oleh binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Nah, ketika diterkam binatang buas, dia belum mati, dia masih sentik-sentik, belum mati, ya, masih ada nafasnya. Kemudian kamu sempat untuk menyebut nama Allah, maka diperbolehkan untuk dimakan. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, ini juga tidak boleh. Misalnya ada saudara kalian menyembelih kambing untuk sesajen misalnya, ya, untuk larung laut atau untuk sesaji, dan itu persembahan kambing itu untuk berhala, untuk seorang selain Allah, dan kemudian kambingnya itu kalian konsumsi, maka haram hukumnya. Kemudian selain yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, ya, ada jenis-jenis binatang yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai binatang yang diharamkan. Nah, contohnya ini ciri dan jenis binatang yang diharamkan, ya.
Binatang yang dimaksud adalah yang pertama jenisnya. Binatang yang karena kita diperintahkan untuk membunuhnya, ini haram untuk dimakan. Jadi ada binatang yang diperintahkan oleh Rasul untuk kita bunuh. Apa saja? Anjing. Lawang ini aja diperintahkan untuk dibunuh, malah kita konsumsi. Haram. Ular. Semua jenis ular. Ini juga diperintahkan untuk dibunuh. Tapi orang-orang malah mengkonsumsinya. Ini haram. Kemudian maus, ya, atau tikus. Ini juga dianjurkan untuk dibunuh karena menjadi hama, ya. Tapi ada di sebagian yang lain, di daerah Minahasa itu, daerah Sulawesi Utara, itu malah mereka memakan anjing, memakan ular, memakan tikus. Kemudian yang keempat adalah burung gagak. Ini juga harus kita bunuh dan diharamkan untuk dikonsumsi. Yang terakhir adalah burung elang. Nah, karena kita mengikuti sunnah Rasul, elang ini termasuk binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya atau untuk dibunuh. Next, binatang yang karena dilarang membunuhnya. Nah, tadi adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Nah, yang B ini adalah binatang yang haram untuk membunuhnya. Jadi bukan binatang yang memang benar-benar dilarang untuk dibunuh. Jika kita membunuh berdosa. Seperti apa? Semut. Nah, kemudian seperti lebah. Nah, yang ketiga ini adalah burung hudhud, anak-anak. Ini juga dilarang untuk membunuhnya. Kemudian yang terakhir adalah burung suradi. Ini seperti burung purba yang sampai saat ini sangat langka sekali dan dilindungi oleh negara. Next, yang C, binatang yang bertaring dan berkuku tajam seperti harimau. Nah, ini haram untuk dikonsumsi. Gajah haram, kucing, kemudian beruang, kelelawar, burung hantu, ya. Jenis-jenis ini haram, anak-anak, untuk kita konsumsi. Di luar jenis ini masih banyak, anak-anakku sekalian. Kalian lihat, ada tidak binatang tersebut bertaring atau berkuku tajam? Kalau di luar ini ada hewan yang bertaring dan berkuku tajam selain yang Bapak sebutkan di sini, itu berarti termasuk kategori binatang yang haram untuk dikonsumsi. Kata kuncinya adalah bertaring dan berkuku tajam. Intinya semua jenis binatang yang bertaring dan berkuku tajam itu haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang D, binatang yang menjijikkan karena termasuk binatang yang kotor. Ini juga haram untuk dikonsumsi. Cacing misalnya. Kemudian kutu busuk, kemudian tikus. Nah, itu anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Sedikit saja, semoga bermanfaat. Dari Bapak sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian mengikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.